Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dinah wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa halul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Sulfikar Wahid, NIM 1922254, ruangan eksekutif 2, akan menjelaskan materi PowerPoint saya yang berjudul tentang bidang politik sebagai tantangan dengan mata kuliah Administrasi Pembangunan. Dalam dekade 80-an dan pada permulaan dekade 90-an terjadi perkembangan geopolitik di berbagai bagian dunia dengan dampak yang sangat mendasar. Ternyata perkembangan tersebut bermula dari keyakinan berbagai masyarakat bangsa bahwa pendekatan ideologis tidak berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Betapapun kuatnya dampak pendekatan tersebut di bidang politik, militer, penguasaan teknologi, dan perluasan hegemoni suatu negara bangsa. Contoh pendekatan geopolitik tersebut yang pertama adalah runtuhnya tembok Berlin, yang kedua jatuhnya pemerintahan berhaluan komunis di Eropa Timur, yang ketiga bubarnya Uni Soviet sebagai negara, yang keempat modernisasi yang terjadi di Republik Rakyat Cina yang dicanangkan oleh Deng Xiaoping, yang kelima berakhirnya Perang Dingin, yang keenam semakin terbentuknya negara-negara demokrasi rakyat, yang ketujuh tidak berlanjutnya perlombaan senjata dengan kemampuan pemusnahannya yang sangat dahsyat, yang kedelapan ketersediaan negara-negara anggota klub nuklir yang menghancurkan berbagai senjata nuklir yang dimilikinya, yang kesembilan adalah penandatanganan perjanjian Non-Proliferation Treaty oleh hampir semua anggota negara Persatuan Bangsa-Bangsa. Pengembangan tersebut belum bisa dikatakan bahwa dunia sudah benar-benar aman dan bebas dari ancaman perang, karena masih banyak negara yang tidak bersedia menandatangani perjanjian Non-Proliferation Treaty, bahkan terus mengembangkan kapasitas nuklirnya. Selain itu juga terdapat negara yang melanggar perjanjian itu meskipun sudah menandatanganinya. Pengembangan geopolitik lainnya yang menjadikan dunia belum sepenuhnya bebas dari ancaman perang dunia, perang regional, dan perang lokal, yang pertama adalah di beberapa negara masih terdapat despot atau bentuk pemerintahan negara satu penguasa, baik individual maupun oligarki yang berkuasa dengan kekuatan politik absolut, yang memerintah dengan tangan besi dan secara diktatorial, dan proses demokratisasi di bidang politik tidak terjadi sama sekali. Yang kedua adalah berbagai negara masih terus memperkuat dan memperluas hegemoni atau cara bagaimana suatu kelompok sosial memperoleh pengaruh kekuasaan melalui cara-cara yang lebih persuasif dengan menggiring kelompok sosial lain yang dikuasai untuk memberikan persetujuannya konsensus kepada kelompok sosial yang menguasai di bidang politik, ekonomi, maupun militer. Yang ketiga yaitu di banyak negara terdapat negara-negara separatis atau suatu negara untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah atau kelompok manusia, biasanya kelompok dengan kesadaran nasional yang tajam, dari satu sama lain atau suatu negara lain. Yang keempat, di banyak negara timbul gerakan-gerakan fundamentalis atau paham dan gerakan dalam agama yang berupaya kembali kepada apa yang diyakini sebagai dasar-dasar atau asas-asas berdasarkan agamanya. Yang kelima, masih adanya pandangan tentang supremasi atau prinsip inti demokrasi liberal yang menunjukkan ide-ide seperti konstitusionalisme dan pemerintah dengan kekuasaan terbatas. Supremasi hukum berupaya untuk menegakkan dan memosisikan hukum pada tingkatan tertinggi bangsa yang antara lain berakibat pada pelecehan martabat bangsa lain dan menolak kehadiran bangsa-bangsa lain itu di negara yang bersangkutan.
Situasi tersebut mengakibatkan semua negara-negara terus membangun kekuatan angkatan bersenjatanya dan memantapkan ketahanan politiknya. Dengan kata lain, menyelenggarakan pembangunan di bidang politik sebagai tujuan integral pembangunan negara bangsa yang bersangkutan. Walaupun Perang Dunia II telah berakhir lebih dari setengah abad yang lalu dan Perang Dingin sudah usai pada akhir tahun 80-an, tetapi banyak kalangan masyarakat belum bebas dari perasaan takut, kelaparan, kemiskinan, maupun penderitaan. Kabar baik yang perlu dicatat yaitu beberapa negara yang semula menganut ideologi komunis telah mengganti persepsinya tentang pentingnya pendekatan ideologi dan politik untuk mengelola negara agar kesejahteraan rakyat meningkat, beralih menjadi pendekatan ekonomi berdasarkan mekanisme pasar. Salah satu bukti terjadinya pergeseran persepsi yaitu jatuhnya pemerintahan berhaluan komunis dan bahkan bubarnya beberapa negara berhaluan tersebut dan timbulnya pemerintah yang mencerminkan filsafat politik yang mengatakan bahwa kedaulatan suatu negara berada di tangan rakyat. Dalam kata lain, terdapat adanya campur tangan rakyat dalam menentukan bagaimana kehidupan politiknya. Beberapa negara yang masih menganut paham komunis atau sosialisme tetapi sudah semakin terbuka dan transparan dalam hubungan dengan negara-negara lain. Polarisasi di bidang politik tidak mengenal negara dengan berbagai blok seperti blok barat, blok timur, dan blok negara non-blok. Tidak dapat dikatakan bahwa negara tertentu, terutama yang tergolong sebagai negara besar, sudah menghentikan upayanya untuk memperluas dan memperkuat hegemoninya di bidang politik. Implikasi di bidang militer, sejarah pada era Perang Dingin terjadi perlombaan pemupukan kekuatan di bidang politik, di bidang militer, bukan hanya dalam arti jumlah anggota angkatan bersenjata, akan tetapi terutama dalam bidang peralatan perang dan persenjataan yang sangat canggih yang dikenal sebagai WMD atau Weapons of Mass Destruction, terutama senjata nuklir. Akibat peristiwa itu, banyak negara yang ingin menghasilkan nuklir sendiri dengan daya pemusnahannya yang sangat dahsyat. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa terdapat perubahan peta geopolitik dunia dan beralihnya pandangan negarawan serta politisi di beberapa negara, terutama mereka yang dahulunya menggunakan pendekatan ideologi dalam membangun negaranya. Secara teoritis, lebih membuka jalan untuk meningkatkan kerjasama antar negara di bidang politik yang bisa membuka peluang besar bagi negara menyelenggarakan pembangunan politik yang bentuk proses dan tahapannya disesuaikan dengan filsafat politik yang dianut dan keadaan lingkungan internal. Dipandang dari sudut geopolitik, polarisasi di bidang politik tidak sejelas di masa lalu. Bentuknya berubah dari polarisasi kekuatan menjadi penekanan pada isu-isu politik seperti demokratisasi, pengakuan, dan penghormatan hak asasi manusia dan sejenisnya yang mempunyai resonansi dalam berbagai bidang lainnya. Itulah hasil pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.